Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah dimanapun Anda berada. Ya, bagaimana kabar Mhm. Anda di sore hari ini? Ya, moga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin ya rabbal Mhm. alamin. Alhamdulillah di sore Mhm. hari ini sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kita kembali lagi dalam program acara Lagi Lagi on on Air. air. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah Ya. kita akan membahas yaitu berkaitan dengan hal yang terjadi saat ini salah satunya nanti Zan. Ya, jadi kan Mhm, sekarang ini kan memang kalau kata orang kan banyak iya. sakit itu ditakuti gitu kan. Iya, Ya, apalagi heeh, terlak sedikit aja udah divonis orang yang aneh-aneh gitu iya kan. betul, untuk bersin aja kita takut. Saya Iya. sampai, masuk ke minimarket nih, Mas. Aha. Terus karena haus gitu Heeh, kan, jadi kadang kan kita terasa kering dan ingin batuk gitu kan. betul. Itu sampai lama saya tahan batuk saya itu, Mas, karena saya takut orang lain menghindar Ya, begitu. biasa kan gitu aja udah tengok orang semua sekampung. Betul. Wah, Nah, jadi istilah ini kan apa ya, parno gitu ya. iya. Nah, sahabat keluarga muslim insya Allah kita tidak, ngobrol berdua aja. Ya. Kita sudah ada bersama Ustadz Muslim, kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Oh, warahmatullah. sehat Mas Yat Hadirin, ya? Mas Selamat. Alhamdulillah sehat, nggak batuk lah. Alhamdulillah. Iya, aman nih Kak Sat? Alhamdulillah. Aman. Oh, jaga jarak semeter juga nih yang kiri. Iya, alhamdulillah. Iya, nah pemirsa dan Mhm, juga pendengar, tema kita di kesempatan kali ini adalah mengenai pengobatan Islami. iya Ya, betul. Mhm, terkait memang belakangan ini ada beberapa penyakit dan iya, juga orang kadang saking paniknya segala jenis cara apa ya, dilakukan gitu. dilakukan. Heeh, Ya, jadi ada yang bilang katanya obatnya telur rebus dimakan tengah malam. Ya, coba-coba gitu kan. iya, Nah, dan banyak hal ya, ya. ada yang bilang sop ular kan begitu kan, Oh, jadi yang ular ya? ekstrim itu. Aduh, Baiklah, wah nanti kita kan tambah virus baru pula dari sop ular. iya, heeh, kita langsung aja ke Ustadz ini perbincangan kita. Ya. Heeh, ini Ustadz ini berkaitan dengan pengobatan Islami. Mhm. Iya, Karena kan wabah COVID-19 ini cukup, memberikan rasa takut tidak hanya kepada, satu golongan bahkan semua Ustadz. Iya. iya, Ini saat ini damai nih antara blok A sama blok B lagi damai-damainya nih. Iya, dari pihak Karena kelawar sama pihak apa anak kodok lagi damai. Jadi iya, ini heeh, berkaitan dengan, pengobatan nih Pak Ustadz ya. ya. Mhm. Begitu banyak orang yang, takutnya dengan penyakit sehingga hal-hal yang bisa dibilang di luar akal kita juga, itu dilakukan seperti halnya tadi merebus telur gitu kan. Iya. iya, Mhm, Kira-kira Sen apa sih ataukah ada kaedah agar orang itu tidak salah dalam berobat nih, Sen? mhm, Mhm. iya. Ya sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah. mhm, Memang dikatakan Islam itu adalah agama universal ya. betul. Agama yang menyerata dalam semua lini itu sudah diatur. Mhm. Mhm, Nah, baik itu berbicara tentang kenegaraan, mhm, ekonomi, dan berbicara tentang sosial mhm. atau berkeluarga, bahkan juga masalah tentang perobatan. Iya. Iya, Nah, perobatan ini memang banyak orang yang kemudian saking gampang ketika ada virus ya, iya atau ada betul. penyakit yang menyerang sekarang ini kita katakan COVID ya, Mhm, COVID-19, yang kemudian orang beramai-ramai kata Pak Selamat tadi ngerebus telur tengah malam hari. Katanya iya, ini adalah sebagai alternatif mencegah COVID. Iya. iya betul. Nah, ada juga sebelum itu Pak Selamat ya Bang Biring, beberapa tahun belakangan dulu, beberapa Mhm, tahun yang lalu, iya. itu pernah sempat juga batu ya, Batu petir. Batu Sen. petir, batu petir, Heeh. batu ponari batu yang Thor. kemudian naik. Nah, kalau di COVID ini yang naik telur ya. Iya Heeh. telur. Nah, jadi beda beda keadaan, beda sesuatu yang tenar. Heeh. Heeh, Nah, kemudian itu juga berkembang terus. betul betul. Nah, sama juga perobatan-perobatan yang terus kita dapatkan, Mhm, semakin hari perobatan itu semakin beragam. Iya. mhm, Nah, bagaimana kemudian umat bisa tercerahkan agar dia mengetahui kaidah sehingga mau sampai tahun kapanpun kaidah itu tetap berlaku. Jadi lebih Oh. gampang iya untuk betul. menilai ini boleh atau tidak. Iya iya, Karena Oh. itu dia. banyak unsur-unsur pengobatan itu dia yang jatuh kepada syirik, kepada Mhm, keharaman dan kepada perkara yang mubah. iya betul. Jadi Oh. untuk gampang memilih, jadi kalau kita berobat
kita tinggal praktekkan aja dari kaidah itu benar atau enggak, kita bisa menghukumi. Jadi contoh misalnya, ada batu magnet, nanti berkembang lagi nanti ada gelas, ya kan? Yang Gelas, minuman dari gelas apa gitu kan? iya, gelas inframerah itu. Dan terus akan berkembang, itu pasti akan terus Lama-lama berkembang. kayak gelas bluetooth juga. Ada yang merah bluetooth. Nah, jadi kaidah itu kemudian ditetapkan yang merujuk kepada dalil-dalil Mm-mm. sehingga membuat kita gampang. Ya. Pertama, dia cuman ada 2 kaidah. Ini yang harus kita garis bawahi dan kita pahami bersama ketika kita mau berobat apa saja bentuknya. Betul. Apakah dikatakan di sana ada paranormal, orang yang pintar, atau di sana menggunakan media telur, kadang-kadang dengan daun sirih dan lain sebagainya. Kita harus kembali kepada 2 kaidah. Pertama, dikatakan kaidah itu mabniyatun ala syara'. Kaidah itu satu harus berlandaskan kepada syariah atau dalil. Dalil ya. Dalil. Biarpun secara logika itu tidak masuk akal, ya kan? Secara nalar kita yang kita anggap itu sebagai standar barometer, Ya. biarpun nggak nalar. Ketika ada dalil yang membolehkan maka jadi boleh. Misalnya nih. Misalnya contoh, Iya. ketika pembesar Yahudi di padang pasir berjalan, tiba-tiba dia disengat kalajengking Iya. yang sangat membuat dia hampir pingsan pada saat itu. Mm. Nah, salah seorang sahabat lewat pada saat itu dan dilihat pembesar Yahudi ini yang sudah tersengat kalajengking dan hampir pingsan, sudah lemas, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai amin. Kemudian setelah itu sembuh. Masya Allah. Nah, Ya. perbuatan sahabat ini kemudian dia melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya dapat pembesar Yahudi kemudian tersengat kalajengking, saya bacakan Al-Fatihah. Apa hukum terhadap saya membaca Al-Fatihah itu? Maka kata Iya. Rasulullah, nggak apa-apa. Wow. Nah, kalimat nggak apa-apa ini, tidak apa-apa ini dari Rasulullah mengandung banyak hikmah. Ya, Pertama, berarti bagi seorang muslim boleh mengobati non-muslim. Iya. Ya kan? Ini bahkan kepalanya Yahudi. Dikata bukan sembarangan, bukan Yahudi biasa, orang-orang kampung, ya kan? Iya, betul. Tapi ini kepalanya. Jadi hikmahnya bagi orang muslim, Islam boleh mengobati non-muslim. Bahkan dia adalah pembesar dari orang-orang non-muslim tadi. Iya, betul. Yang kedua adalah mengobati dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu hubungan sebab akibat kan nggak ada. Bacaan, ya Iya. kan? Bacaan yang dibacakan kayak kita caci maki misalnya penyakit itu, kan nggak ada hubungan dia berubah atau enggak, kan enggak. Betul. Nah, ini bacaan Al-Fatihah yang mungkin kita secara dogmatis kita memahami akan mengatakan ada pengaruh, kan? Tapi secara logika, secara medis, dibuktikan secara medis hubungan sebab akibat itu nggak ada, ya kan? Iya. Betul sih. Nah, tapi karena itu ada dalil, maka kemudian diperbolehkan. Sama juga istilah yang familiar itu ruqyah. Ruqyah. Dibacakan Al-Quran. Kalau kita mengeluarkan orang dari rumah, kan kita pegang tangannya, kita tarik. Iya, Ya kan? Itu secara logika, hubungan sebab akibat. Tapi bagaimana kita bisa mengeluarkan jin, bisa mengeluarkan sakit, demam, kemudian kita bacakan Al-Quran. Kan tidak ada hubungan sebab akibat kalau diteliti menurut rasional. Itu yang pertama. Iya. Itu harus ada dalilnya. Harus ada dalil ya. Kalau yang tidak rasional harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Oh gitu. Saya kira Itu. tadi kok di apa? Sengat kalajengking itu jadi Scorpio Man gitu. Ya. Gitu. Ya. Nah, Oke, Ustaz. itu yang pertama. yang Yang kedua adalah asbabul qadar atau hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu harus dinyatakan secara medis, Iya. ya kan? Secara rasional itu ada hubungan sebab akibat. Penelitian baik itu dilakukan melalui penelitian. Contohnya kita pusing, ya kan? Atau demam. Kita kemudian dikasih minum Muskadon misalnya kan? Iya. Atau tidak Obat-obat menyebutkan ini. nama merek ya. Udah terlanjur. Atau minum obat pusing. Ah, ah. Kan Iya. ada hubungan sebab akibat menurut medis. Tapi jangan kemudian kita katakan saja secara logika, kalau dia pusing minum obat mencret, kan nggak nyambung. Nggak Ya kan? nyambung. Itu secara logika yang kasat mata saja. Nah, itu begitu juga. Nah, kembali kita kemudian mengukur. Telur yang direbus tengah malam, secara logika
atau secara qadar atau secara medis ada nggak hubungan? Maka dikatakan nggak ada hubungan telur itu. Kecuali yang kemarin, Met. Apa itu? Bang? Corona lapar. Lain, bukan COVID-19 itu. Gitu. Hmm. Oke, lanjut. Nah itu dia. Kemudian kita hukum secara syari ada atau enggak dalil yang yang menganjurkan telur yang dimasak itu pada malam hari dimakan tengah malam hari itu punya menjadi obat, kan nggak ada juga. Tidak. Jadi intinya sama. Berarti apakah batu penari yang kemudian lagi tenar waktu itu yang dicelupkan kemudian menjadi obat? Apa sih hubungan batu penari dengan batu biasa? Kenapa nggak batu yang lebih besar kita masukkan? Kita katakan kan, oh itu lain. Kenapa faktor lainnya? Apa sebabnya? Nggak ada secara dalil, tidak ada. Secara medis ataupun hubungan sebab akibat itu juga tidak bisa dibuktikan. Oke. Makanya jatuhnya kita lihat. Nah itu kan tadi berarti kita menyatakan, kita kelompokkan secara kaidah nggak masuk. Berarti dia nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian kita lihat lagi, apakah jatuh kepada satu hal yang haram ataukah kepada syirik. Ini. Nah, jatuh kepada syirik apabila kita meyakini bahwasanya penyembuh adalah cuman itu dari situ saja. Oh begitu, Ustaz. Iya. Tapi kalau kita hanya mengatakan ini ada hubungan sebab akibat yang tidak ada, jatuhnya kepada haram, bahkan bisa membahayakan kadang-kadang. Contoh, Ustaz, yang ini. Nah, contohnya misalnya batu tadi. Oh ya. Batu kita masukkan ke dalam air, kita meyakini ini adalah obat satu-satunya yang mujarab datangnya dari batu. Kan menduakan Allah ini. Oh iya, betul. Sementara sebab itu adalah sebagai sarana yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ketika dia tidak ada hubungan dengan Allah, semuanya diyakini dari batu itu yang menyembuhkan, maka jatuhnya kepada syirik. Tapi ketika dikatakan Allah yang menyembuhkan melalui batu ini, jatuhnya kepada satu hal yang muharram. Oh begitu ya. Dikatakan satu hal yang muharram. Ini paling sering memang, Pak Ustaz. Iya. Itu perkataan mereka ya sesuai pengalaman Ustaz saya dengar. Gimana Miring? Ini sebetulnya yang menyembuhkan Allah, tetapi melalui perantara ini gitu kan. Melalui perantara kris kah, lain sebagainya. Kris dicelupin ya. Iya betul. Ya, itu yang selalu yang kerap sering terjadi. Orang itu contoh juga menggunakan penangkal ya. Iya penangkal, Contohnya ya betul. misalnya bambu kuning untuk Bambu petuk. bambu petuk ya, bambu Apa petuk ini? dan lain sebagainya. Itu tidak ada hubungan sebab akibat. Betul Ustaz. Apa hubungan bambu petuk yang dia ketemu ya Iya betul. dengan bambu yang lain apa? Nggak ada. Nggak Iya, ada bedanya, cuman kebetulan aja bentuknya yang kemudian kepetuk ya. Iya, itu pun banyak dibuat Ustaz. Banyak dibuat ya. Ya. Oh, bisa dibuat Miring. Ya itu kan apa istilahnya bisnis tipu menipu. Oh. Ya, banyakan seperti itu. Bisa kita coba? Gak boleh lah nipu-nipu. Oke, baiklah. coba. Sahabat keluarga muslim, kami juga mengajak Anda di kesempatan kali ini hanya via SMS. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tema kita ini. Ya. Di mana? Di 085271153456. Ya, Oke. mohon maaf untuk jalur telepon kita Hmm. nampaknya lagi lockdown. Oke, betul. Nah, Pak Ustadz, kaidah tadi, 2 kaidah tadi ya. 2 atau 3 tadi ya? Berapa nih? Antum Dua, ya. makanya nyatet. Kayak anak Oke, nih. 2. Nggak nyatet. 2 kaidah tadi itu adalah barometer kita dalam menilai bahwa pengobatan itu halal atau haram ya gitu. Iya. Nah, terkadang banyak syubhat ini Pak Ustadz yang membuat umat bingung gitu. Misalnya Miring. Contohnya terakhir ini itu pengobatan ya yang kita lihat dengan teknologi tenaga dalam itu, Mat. Yang wanita itu Ustadz ya. Oh gitu. Pakai gitu, jurus avatar mungkin ya. Apaan? Nah itu ya. Mungkin Ustadz udah paham lah ya yang kita maksud. Nah itu kan kadang juga membacakan Al-Quran dan lain Ya. sebagainya. Ini kan menjadi syubhat Ustadz, membuat umat bingung. Ini bagaimana kita? Apakah itu termasuk ruqyah atau bagaimana kan? Iya, ada beberapa syarat di dalam ruqyah, ya kan? Di dalam ruqyah karena memang banyak orang yang kemudian bermudah-mudahan pada bab ini. Nah, Ya. tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang kemudian juga kita kategorikan sebagai dukun juga, dia kadang-kadang menggunakan ayat-ayat, selawat-selawat dan itu pasti mereka gunakan. Nah, akan tetapi pertama maka dikatakan dalam ruqyah itu pertama harus dibaca dengan kuat. Baca Tidak ada yang satu hal yang dijampa-jampi yang kita nggak jelas. Iya. Nah itu tidak boleh
syarat di dalam ruqyah. Jadi memang harus jelas terdengar apa yang dibacakan. Karena gini, dia berbahaya ketika kita kemudian tidak mengetahui apa yang dibaca. Karena Iya. kan kalau kita lihat banyak orang qomat kamit saja, sebagian dijelaskan dia baca Allahumma sholli ala Muhammad kuat Iya, iya. untuk menunjukkan kepada orang aku ini ilmu putih, dia Oh bilang gitu kan. ya. Heeh. Tapi kemudian banyak yang dibaca qomat kamit. Apa yang dibaca qomat kamit? Pas Nah, sholat ya, itu Bang. yang berbahaya resikonya. Kenapa? Karena contoh dikatakan, contoh dalam kaidah memahami Al-Quran atau bahasa Arab dikatakan ketika beda baris maka beda arti, Iya, Betul. ya kan? betul. Misalnya contoh kita mengatakan dalam ayat Al-Quran itu wa kallamallahu Musa taklima. Mm, Ketika Allah berbicara dengan Musa, mm. ya kan? Kalau kita ganti wa kallamallaha Musa taklima berarti bukan Allah yang berbicara. Tapi Bisa kita mengatakan Allah nggak bisa berbicara karena yang berbicara pada saat itu Musa. iya, iya. Betul. Nah, itu kan punya makna yang berbeda, bertolak belakang. Itu kita kan nggak tahu apa yang dibaca qomat kamit itu kan nggak tahu, bukan saja pada harkat, juga pada kalimat. Oke, Pada Ustaz. kalimat juga nggak tahu. Itu yang berbahaya. Oke, mungkin nanti bisa kita perdalam lagi, Mas. Boleh, Ya. boleh. Kita break dulu. Pula orang yang di Ruqyah pinter ngi'rab pula. Salah tuh ngi'rabnya katanya. Baiklah, sahabat keluarga Muslim, insya Allah kita akan kembali. Kita akan Rehat sejenak ya. rehat sejenak. Jangan kemana-mana.